bisa dibayangkan petani yang, karena ini buruh tani yang dia kerja kepada seseorang atau dia sewa lahan begitu ya, petani Benggara begitu, dia menghasilkan beras yang begitu sampai di pasar itu harganya terus naik dan dia tidak mampu membeli atau karena lebih ke konsumtif gitu nggak sih, ya, tidak membangun produktivitas. Betul, artinya di situ. Tidak berusaha menciptakan ekosistem yang produktif untuk mendorong kehidupan mereka menjadi lebih baik dan tentu saja mandiri begitu ya. Karena sifatnya bantuan dan bantuan. Kalau dia hanya memproduksi padi yang hanya sifatnya seperti biasanya atau seperti sebelum-sebelumnya, itu ya relatif tidak akan menjawab persoalan. Karena kuncinya itu adalah bagaimana mereka harus meningkatkan produksi pertanian dan bagaimana meningkatkan dari value atau harga jual dari produk-produk pertanian itu sendiri. Halo sahabat Kompas, kembali lagi di Bongkar Data. Kali ini kita akan membahas sebuah isu yang tampaknya tidak berkesudahan. Nah, apakah itu berkaitan dengan kemiskinan? Dan saya tidak sendiri, bersama saya sudah ada peneliti Litbang Kompas, Mas Budiawan Sidik. Halo Mas Iwan. Halo, selamat sore Tina. Selamat sore, gimana kabarnya? Sehat, baik. Sehat. Nah, Mas Iwan, tadi aku bicara soal kita akan membahas tentang kemiskinan yang memang kalau kita lihat dari waktu ke waktu tampak secara data menurun, tapi kita sama-sama tahu bahwa kemiskinan ini agaknya sulit terurai gitu ya. Dan sahabat Kompas, Mas Iwan ini sudah menuliskan juga beberapa rangkaian tulisan terkait dengan kemiskinan, dan satu hal yang aku melihat cukup menarik, Mas Iwan, yaitu terkait dengan kemiskinan di pedesaan yang mana mayoritas itu petani, dan ada beberapa insight-insight yang menarik aku lihat dari Mas Iwan. Tapi sebelum ke situ, kenapa sih Mas kalau misalnya kita berbicara soal kemiskinan, kantong-kantong kemiskinan itu selalu ada di pedesaan? Kenapa begitu? Meskipun di perkotaan memang ada sih. Ya, terima kasih atas uraiannya tadi ya. Memang kalau kita lihat dari waktu ke waktu, memang secara data ya, ini kan tren kemiskinan memang menurun gitu ya. Kalau kita lihat kemarin itu terakhir 8,47% secara nasional gitu. Nah, coba kalau kita bedah dari berbagai macam sudut pandang begitu, memang kemiskinan itu mengapa sih identik ya dengan perdesaan, dan perdesaan identik dengan pertanian. Nah, memang kalau kita lihat dari jumlah struktur ketenagakerjaan gitu, ini mayoritas masyarakat Indonesia itu sekitar 41 juta ya, itu kan bekerja di sektor pertanian. Ya, ini pertanian dalam arti luas ya. Dia bisa tanaman pangan, dia bisa perikanan, peternakan, dan perkebunan. Tetapi artinya memang sektor agraris itu menjadi sebuah tampungan tenaga kerja yang sangat besar di Indonesia. Jadi sekitar 28% tenaga kerja di Indonesia itu memang bekerja di sektor pertanian. Nah, kalau kita lihat dari tingkat pendapatannya secara rata-rata di data terakhir itu, tingkat penghasilan rata-rata penduduk Indonesia ini mengacu dari buruh industri begitu ya. Ini kan 3,09 ya, katakan 3 juta ya, 3 juta per bulan per kapita. Nah, sedangkan pertanian itu kalau kita lihat rata-ratanya itu hanya sekitar 2.350 ya, 2.300.000-an begitu ya. Gapnya cukup jauh juga ya Mas? Sangat jauh. Nah, 2.300.000 itu apakah cukup atau enggak gitu. Nah, katakanlah petani ini dia adalah kepala rumah tangga yang bekerja gitu ya. Ini dia di situ ada 4 orang anggota keluarga, termasuk dia dan istri dan anak-anaknya gitu. Dari 2.300.000-an ini kalau kita bagi 4, itu kan ketemunya sekitar 560-an begitu ya. Iya, sekitar itu. Angka itu. 2.300.000 kalau ketemu sekitar sekitar 560-an ribu per bulan per kapita kalau dibagi. Sedangkan kalau kita lihat dari garis kemiskinan Indonesia yang terbaru, ini kan angkanya sekitar 610.000 rupiah per bulan per kapita. Artinya rata-rata pengeluaran belanja keluarga petani ini di bawah garis kemiskinan Indonesia secara umum. Itu pun kita misalnya meletakkan itu di batas ideal dengan satu keluarga itu 2 anak. Sementara kalau kita lihat kebanyakan kalau di desa itu bukan stereotip juga ya, tapi kita melihat faktanya seringkali anaknya bisa lebih dari 2. Artinya makin kecil dong per kapitanya. Betul, artinya petani itu tingkat penghasilannya
secara umum itu berada di bawah garis kemiskinan untuk masing-masing anggota keluarganya. Nah, ini kan dalam kondisi memang relatif rendah ya tingkat kesejahteraannya. Nah, di satu sisi lainnya, masyarakat yang relatif rendah tingkat penghasilannya ini akan sangat rentan terhadap kondisi ekonomi apapun itu. Salah satunya dari sisi inflasi. Kalau kita lihat dari data terakhir kemarin dari inflasi yang September ya itu kan 2,65%. Ya, betul. Kalau kita dari penyusun inflasi itu kan 74% itu adalah bahan makanan. Dan kalau kita lihat dari proporsinya itu 25% penyebab inflasi itu adalah beras. Artinya setiap perubahan terkait dengan harga beras ini akan berdampak terhadap belanja atau pengeluaran keluarga petani. Bisa dibayangkan petani yang, karena ini buruh tani yang dia kerja kepada seseorang atau dia sewa lahan begitu ya, petani Benggarap begitu, dia menghasilkan beras yang begitu sampai di pasar itu harganya terus naik dan dia tidak mampu membeli atau kredit. Ini kan ironis. Padahal ya. Dia bagian dari mereka yang memproduksi tetapi di sisi lain dia terdampak dari kenaikan harga itu sendiri. Ini yang harus menjadi kesadaran kita bersama untuk bagaimana mereka itu menjadi lebih berdaya atau mampu untuk meningkatkan kualitas kehidupannya lebih baik lagi. Begitu. Menarik sih bahwa ternyata memang itu ya yang membuat kenapa akhirnya kemiskinan selalu kantongnya di pedesaan dan secara spesifik mereka yang berprofesi sebagai petani gitu. Nah, lalu sejauh ini apa sih Mas yang sudah dilakukan dan atau mungkin ada ide-ide baru dari pemerintah untuk bisa mengentaskan mereka yang miskin ini terutama di pedesaan? Kalau kita lihat dari kebijakan sudah dilakukan pemerintah saat ini, memang pemerintah sudah berusaha untuk memberi support sistem ya kepada mereka terkait dengan kehidupan masyarakat yang miskin atau rentan miskin agar tidak turun ke level lebih bawah gitu. Bansos? Dengan bansos, perlinsos, PKH, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, yang intinya itu ada bantuan sosial. Pun juga demikian pemerintah juga terus memberikan subsidi terkait dengan energi ataupun subsidi yang sifatnya energi, terkait dengan pupuk juga mungkin ya kalau terkait dengan pertanian, yang harapannya masyarakat yang berada di level miskin atau rentan miskin ini tidak terus mengalami degradasi kehidupan yang lebih rendah lagi. Nah, sayangnya anggaran yang begitu besar sudah dikeluarkan pemerintah yang growth-nya terus meningkat untuk bantuan sosial dan juga untuk subsidi yang trennya itu sekarang sudah di angka sekitar 450 triliun ya di 2024 dan mungkin sekarang angkanya juga kurang lebih sama seperti itu secara akumulasi gitu. Ini tidak membuat kualitas kehidupan mereka beranjak lebih baik. Memang kalau kita lihat tren kemiskinan itu cenderung menurun ya. Iya, betul. Terus masyarakat yang rentan miskin juga menurun. Tetapi masyarakat yang berpindah ke masyarakat yang menuju ke kelas menengah, ini justru trennya meningkat. Artinya masyarakat yang harusnya miskin, rentan miskin ini menyusut, ini kan yang menuju kelas menengah itu juga jumlahnya terus naik. Harapannya naik, tapi juga golongan menengah ini juga meningkat. Tetapi yang terjadi justru masyarakat yang menuju kelas menengah ini jumlahnya meningkat, yang golongan menengah ini justru menurun. Jadi kebijakan yang dilakukan pemerintah saat ini terkait dengan masyarakat miskin dengan bantuan-bantuan tadi itu tidak menjawab atau tidak memberi solusi yang sifatnya jangka panjang untuk meningkatkan kualitas. Karena lebih ke konsumtif gitu nggak sih? Ya, tidak membangun produktivitas. Betul, artinya di situ. Tidak berusaha menciptakan ekosistem yang produktif untuk mendorong kehidupan mereka menjadi lebih baik dan tentu saja mandiri begitu ya. Karena sifatnya bantuan ini kan membuat mungkin sebagian masyarakat itu menjadi cenderung pasif atau tidak membangun siklus usaha dan relatif menina bubuk kan ya sebenarnya selama ini. Ya, tapi pasif itu saya bilangnya. Lalu apa ada inisiatif dari pemerintah untuk membangun itu menjadi lebih produktif nggak sih Mas sebenarnya? Ya sebenarnya banyak ya, cuman kalau menurut saya ada sejumlah diskursus yang dilakukan, upaya atau diskursus yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Salah satunya berusaha untuk membangun atau mengentaskan kemiskinan dengan konsep aglomerasi. Dan konsep terkait dengan koperasi multi pihak gitu. Koperasi multi pihak. Jadi aglomerasi itu berusaha untuk melihat kira-kira daerah mana yang menjadi kantong kemiskinan di suatu tempat. Mungkin itu akan lebih dari 1 atau 2 kabupaten dikumpulkan jadi satu. Permasalahan perekonomian mereka seperti apa, kemiskinan seperti apa. Terus nanti akan dilakukan misalnya ada 5 daerah tuh yang akan difokuskan dalam aglomerasi kemiskinan. Nah, ini masing-masing kabupaten kota ini memiliki spesifikasi tertentu. Oh, misalnya kalau kemiskinan di daerah ini akan difokuskan ke pertanian di daerah A, pertanian di daerah B. Nah, masing-masing daerah ini akan memiliki sebuah sistem
industri yang berbasis pertanian misalnya begitu ya, untuk menyerap mereka, melibatkan mereka dalam proses industrialisasi perekonomian pertanian tadi. Nah, selain aglomerasi tadi, ada sebuah sistem yang dibangun namanya koperasi multi pihak, yang harapannya membuat semacam ekosistem yang membuat mereka itu semakin meningkat kualitas hidupnya. Jadi tidak hanya bertanggung jawab, hanya berfokus pada faktor produksi. Misal nih, banyak solusi yang dalam pemerintah di masa-masa sebelumnya, petani itu adalah petani yang relatif tidak mampu atau masyarakat yang kurang sejahtera begitu ya. Lalu dibantu pemerintah dengan pembiayaan misalnya begitu ya. Biaya ini dipakai untuk sewa lahan, untuk saprodi pertanian, untuk membeli segala macam terkait dengan produksi pertanian. Tetapi tidak dibangunkan akses terkait dengan pemasarannya. Nah, itu betul. Nah, sayangnya bila pemerintah hanya fokus pada sejumlah faktor produksi ini begitu produk itu dihasilkan, dilempar ke pasar, dia akan dengan mudahnya akan kalah dengan kompetisi besar oleh pengusaha-pengusaha besar begitu. Yeah. Artinya mereka tidak memiliki kekuatan yang memang mensejahterakan mereka. Ya contoh seperti tadi, begitu petani itu menghasilkan beras dijual ke pedagang selanjutnya atau pengepul begitu ya, tengkulak-tengkulak yang besar begitu, tengkulak nanti naik lagi ke pengusaha-pengusaha besar, diproses menjadi beras dan dikemas kemana-mana atau dipasarkan. Mereka sudah menjadi orang yang tidak bisa lagi untuk memenuhi kebutuhan karena memang pasar atau kebutuhan beras tidak dikendalikan oleh dia lagi gitu. Harganya tidak bisa dikendalikan oleh dia. Nah, harapannya dengan sistem yang semi tertutup itu ya, semi closed loop gitu, dengan koperasi multi pihak ini, baik itu petani penggarap, ini dalam konteks pertanian ya, petani penggarap, buruh tani ataupun petani pemilik lahan gitu ya, bekerja sama dengan pihak-pihak lainnya dari mulai pemodal, terus nanti penggilingan, terus nanti ekosistem pasarnya. Jadi mereka itu akan dijamin begitu. Kalau dari yang saya baca atau dari sejumlah diskusi yang saya ikuti, ini petani yang terlibat dalam ekosistem koperasi multi pihak ini setidaknya dia ada keuntungan yang bisa diperoleh. Apa aja tuh, Satu, dia akan kalau petani kan pasti bekerja ya. Dia akan tetap terlibat dalam proses produksi pertanian, dia akan digaji ya seperti upah petani pada umumnya harian gitu ya. Tetapi harian, dia nanti karena dia masuk dalam sistem koperasi multi pihak ini, dia akan mendapatkan SHU, sistem hasil usaha, ketika koperasi ini mengembangkan sebuah ekosistem ekonominya. Terus berikutnya, petani ini akan dijamin ketersediaan beras atau harga beras yang relatif terjangkau bagi anggotanya. Nah, ini kan menjadi sebuah kekuatan yang dia akan memiliki daya tawar yang lebih kuat ketika dia menghadapi off-taker misalnya, ketika barang ini akan dijual ke Bulog, atau nanti barang ini atau beras atau gabah ini akan dijual ke investor lainnya. Dengan dia bergabung dalam sebuah ekosistem koperasi, dia akan memiliki sebuah kekuatan yang luar biasa menghadapi kekuatan ekonomi pasar yang mungkin dikuasai oleh segelintir pihak. Logikanya begitu. Nah, menarik. Kalau disebut multi pihak, namanya multi berarti kan lebih dari satu ya. Jadi dalam koperasi multi pihak itu, dia itu hanya sebuah hub yang berusaha menghubungkan antara sisi hulu dan sisi hilirnya. Nah, sisi hulu ini kan di sini ada petaninya, terus nanti di situ juga ada investornya, atau mungkin ada lembaga keuangan yang jadi pemodalnya gitu ya. Terus nanti juga di situ ada think tanknya begitu ya, atau ada pihak akademisi kampus yang dilibatkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Nah, ini menjadi semacam kekuatan. Jadi barang apapun itu akan masuk ke koperasi ini, dari koperasi ini akan dilemparkan ke sisi hilirnya, dia bisa memilih tuh, atau bisa bekerja sama dengan banyak pihak, mulai dari pemerintah ataupun non pemerintah untuk pasarnya, termasuk juga dengan pasar secara umum. Tetapi dalam sebuah koridor yang memang ekosistemnya memang dibangun oleh koperasi ini. Menarik. Koperasi multi pihak KMP ini beda dengan KDMP yang Koperasi Desa Merah Putih dong. Konsepnya sama nggak sih, Mas? Kalau konsepnya relatif berbeda ya. Karena kalau KDMP itu kan sepanjang yang saya tahu itu adalah Koperasi Desa Merah Putih yang memang dia ada di sebuah lokus desa. Base-nya desa. Misalnya desa itu memang fokusnya di sisi perdagangan. Mungkin karena memang dia di dekat dengan perkotaan. Karena kalau kita di sejumlah pemberitaan ada yang bentuk realnya itu seperti pasar retail modern begitu ya, betul. Yang harapnya bisa menyuplai barang-barang di sekitarnya gitu. Beda nah, ya, Koperasi Desa Merah Putih ini itu menjadi satu pihak. Ini bisa terlibat dalam koperasi multi pihak karena multi pihak itu kan banyak. Jadi dia bisa menjadi bagian dari
sistem koperasi multi pihak ini. Misalnya dia hanya petani nih gitu ya, yang dia hanya tugasnya hanya untuk membeli gabah atau ngelola gabah dari petani, bisa aja. Nanti dia jadi bagian dari situ, ekosistem menghidupkan petani di situ atas nama koperasi desa itu, ya nanti akan bekerja sama dengan koperasi multi pihak. Jadi dia bisa jadi bagian dari koperasi multi pihak itu sendiri. Oke. Kalau itu kan berarti sudah direalisasikan ya, koperasi multi pihak ini ada pilot projectnya nggak sih, Mas? Kalau realisasinya sejauh yang saya tahu itu belum ada yang apa ya, mungkin ada cuman tapi belum populer kali ya. Karena kalau dari regulasinya itu kan dari peraturan Menteri Koperasi itu kan baru keluar di tahun 2021. Artinya memang belum banyak yang melakukan hal ini. 2021 sebenarnya udah lama dong sebenarnya. Ya regulasinya iya. Regulasinya. Iya, tapi kan ini menjadi tidak mudah dilakukan karena ini berhubungan dengan banyak pihak. Karena berhubungan dengan banyak pihak, ini kan banyak kepentingan. Nah, kepentingan itu kalau memang nggak sama akan relatif sulit diwujudkan. Nah, kalau dalam konteks kemiskinan yang saat ini dilakukan, ini salah satu yang melakukan inisiasi itu adalah Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau BPTASKIN yang berusaha untuk membangun sebuah ekosistem, salah satu terkait dengan pertanian untuk mengentaskan persoalan kemiskinan terutama di daerah pedesaan ataupun di pertanian itu sendiri. Nah, kalau contoh BPTASKIN yang sedang sudah menerapkan ini, ini coba untuk diinisiasi ya. Ini juga belum running atau belum di kick off begitu. Ini dia berusaha untuk membangun ekosistem pertanian multi pihak itu di wilayah Cirebon. Nah, kenapa memang kemiskinan di situ tinggi ya, Mas? Kalau kita dari data secara umum, konsep aglomerasi kemiskinan dibangun oleh BPTASKIN itu kan salah satunya yang menjadi pilot project mereka itu di wilayah Cirebon Raya dan Kabupaten Brebes. Itu ada 5 kabupaten. Jadi Kabupaten Brebes, Cirebon Kota, Cirebon Kabupaten, Indramayu, dan Kuningan. Kebetulan kalau kita lihat dari data statistik, Brebes itu merupakan salah satu sentra kemiskinan di Jawa Tengah. Itu kalau nggak salah persentase kemiskinannya itu lebih dari 10%, di atas rata-rata Jawa Tengah. Dan Cirebon Kota ataupun Kabupaten, Indramayu dan juga Kuningan itu sentra kemiskinan yang besar atau terbesar di wilayah Jawa Barat. Berarti tidak kebetulan lokasinya berjejeran begitu. Ini bisa sangat fleksibel begitu. Nah, karena dikumpulkan jadi satu, persoalan mereka kan macam-macam ya. Jadi harapannya dengan sistem yang diaglomerasi ini, pemerintah bisa fokus tuh, kira-kira kalau dibangun sebuah pilot project di wilayah yang memang itu sentra kemiskinan, kira-kira apa sih yang pas diterapkan untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah situ, dengan melihat potensi-potensi yang ada. Nah, salah satunya tadi terkait dengan pertanian. Nah, pertanian itu yang coba diinisiasikan, itu tadi melibatkan petani, baik itu petani buruh tani, petani penggarap yang dia itu hanya sewa lahan terus garap, terus ada juga petani pemilik lahan. Ya. Terus nanti di situ dia akan melibatkan juga dari sisi lembaga keuangan, terus nanti juga melibatkan juga investornya, terus melibatkan juga bahkan sistem bersih gudang ya yang dikelola oleh perdagangan berjangka itu atau dana reksa gitu ya. Yang harapannya ini akan menjadi sesuatu entitas yang bisa meningkatkan kualitas dari produksi pertanian. Jadi kuncinya koperasi multi pihak itu adalah bagaimana mereka menghasilkan output produksi yang itu memang meningkat atau memiliki turunan produksi yang memang bernilai ekonomi tinggi. Artinya apa? Kalau dia hanya memproduksi padi yang hanya sifatnya seperti biasanya atau seperti sebelum-sebelumnya, itu ya relatif tidak akan menjawab persoalan. Karena kuncinya itu adalah bagaimana mereka harus meningkatkan produksi pertanian dan bagaimana meningkatkan dari value atau harga jual dari produk-produk pertanian itu sendiri. Kalau yang dilakukan di koperasi multi pihak yang mau coba dilakukan di aglomerasi Cirebon dan sekitarnya tadi itu seperti apa, Mas? Ada inovasi terbaru nggak sih sistem? Nah, dari diskusi yang saya ikuti itu kuncinya ada di industrialisasi pertanian. Nah, industrialisasi pertanian itu seperti apa? Salah satu kuncinya adalah meningkatkan hasil produksi pertanian. Hasil produksi pertanian. Nah, misalnya produksi dalam 1 hektar itu misalnya 5 ton gitu ya.
itu harus ditingkatkan tuh, mungkin lebih dari 7 ton atau bahkan lebih dari itu. Gitu. Oh, artinya bukan lalu serta-merta menambah lahannya aja ya, tapi produktivitasnya. Nah, karena industrialisasinya itu di situ gitu. Bagaimana keterlibatan pihak lain, misalnya pihak kampus melakukan riset, terus melakukan uji coba lahan, kira-kira bagaimana sih lahan di situ tuh bisa meningkat produksinya, input apa yang dimasukkan ke dalam tanah agar memang lahan itu menjadi meningkat. Nah, yang menarik dari konsep industrialisasi yang dikembangkan di wilayah Cirebon itu adalah sistem pertanian tipak. Tipak itu sekali tanam 4 kali panen. Sekali tanam 4 kali panen. Itu yang menjadi padi. Bisa padi. Itu Mas. Ini contoh padi. Nah, makanya ini sesuatu yang menarik. Menarik ketika menyebutkan itu. Jadi pertanian kan umumnya kan nanam, panen, nanam, panen gitu ya. Ya kayak gitu ya. Dan rata-rata di setiap daerah juga bermacam-macam. Tapi umumnya sekarang dengan kondisi lahannya semakin menyempit, pengairan yang mungkin terbatas di sejumlah daerah, terus petaninya juga mungkin berkurang. Petani berkurang, terus iklim juga terus berubah begitu. Ini kan rata-rata hanya 2 kali dalam setahun. Ya kan? Dan itu pun juga modelnya tanam, panen, terus tanam baru panen gitu. Nah ini tuh dia tuh seoptimal mungkin bisa sekali nanam tapi 4 kali panen. Nah jadi nanam, panen, terus nanti dengan perlakuan tertentu dia tidak perlu nebar benih lagi, tinggal meneruskan dari rumpun yang sudah ada yang dipanen tadi dengan perlakuan pasti dengan ini ya, cara-cara ilmiah, nanti tumbuh lagi, dipanen lagi dengan cara-cara yang serupa lagi sampai 4 kali dalam setahun. Dan itu sudah ada wujudnya, maksudnya sudah ada pada waktu itu ini kan sesuatu yang relatif bagi sebagian orang yang ini kan kayak hal yang baru seperti ya. Betul. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari jurnal-jurnal ilmiah ataupun dari kearifan lokal di semua daerah ini kan sebenarnya sudah dilakukan. Ada yang model namanya salinan ibu atau salibu, ini kan dia dipanen terus nanti numbuhkan lagi tunas barunya untuk dikelola seperti nanam padi pada umumnya. Tapi itu masa panennya lebih panjang? Sama, masa tanam kurang lebih sama gitu. Kurang lebih sama, dan bagus dong. Salah satu pilot project yang sudah dilakukan, tetapi ini pihak swasta yang melakukan bukan pemerintah begitu. Itu ada di wilayah Soreang. Ini dia berhasil mengembangkan sistem tipak itu setidaknya dalam 2 tahun terakhir ya, itu sampai 4 kali panen. Di lahan sekitar 18 hektar di wilayah Soreang, dan itu berhasil untuk memproduksi padi dengan sistem tipak ini. Dia nanam dengan model 4 kali panen tadi, dan hasilnya meningkatkan produktivitas yang relatif tinggi. Kalau nggak salah nih ya, itu dari lahan yang mereka uji coba itu dalam 1 hektar itu lebih dari 10 ton. Wow, 2 kali lipat. Artinya itu kan bagus. Jumlah yang jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata umumnya yang berkisar 5-7 ton per hektar. Ini lebih dari 10 ton. Tetapi secara umum ini kan perlu keterlibatan pihak lain ya. Pihak kampus untuk melakukan uji coba lahan, terus nanti contoh yang contoh di lapangan, pendampingan dan seterusnya. Ini pasti cost-nya tidak besar, sangat besar gitu ya. Ya artinya perlu keterlibatan banyak pihak untuk meyakinkan petani untuk terlibat melakukan itu. Tetapi yang sistem yang dilakukan di Soreang Jawa Barat itu berhasil sampai klaimnya itu berhasil sampai 4 kali panen setahun, setidaknya dalam 2 tahun terakhir. Dan dia sudah melakukan riset itu cukup panjang, kalau nggak salah ya. Sekitar 8 tahun, tetapi keberhasilan itu benar-benar mereka sudah boleh dikatakan relatif berhasil itu 2 tahun terakhir. Artinya mereka sudah melakukan berbagai macam uji coba lapangan, riset di lapangan, di lahannya dia, nih pihak swasta ini, dengan berbagai macam dinamikanya gitu ya, yang boleh dikatakan relatif berhasil di 2 tahun terakhir ini. Nah, hal ini berusaha untuk di capture terus dibawa ke tempat lain, direplikasi, kira-kira berhasil nggak gitu. Kalau kita lihat dari ketinggian tempat di wilayah Soreang itu kan sekitar ya tinggi ya, wilayah perbukitan ya, MDPL-nya mungkin bahkan lebih dari 1000 begitu ya. Ini akan diterapkan ke daerah-daerah mungkin lebih rendah datarannya, yang konon katanya ini kemungkinan akan lebih bagus lagi hasilnya. Dan sangat bisa direplikasi di tempat lain kan sebenarnya. Karena investor yang saya temui itu atau pengusaha yang bercerita itu, ini dia sudah melakukan sejumlah percobaan di wilayah-wilayah lainnya selain di Soreang gitu, dengan melibatkan kampus-kampus tempat. Tapi itu kalau tadi kita berangkat dari obrolan soal kemiskinan di pedesaan lalu mengarahnya ke petani, yang sudah terjadi itu cukup bisa relevan untuk mengentaskan kemiskinan di pertanian yang sudah terjadi? Ya, kalau ini coba memakai logika seandainya ya, seandainya tipak itu berhasil ya, model sekali tanam 4 kali panen tadi, itu otomatis outputnya naik, output produksi naik. Output produksi naik, ya katakanlah dengan harga yang relatif stabil dijaga oleh pemerintah. Kan ada harga
harga pembelian dari pemerintah ya itu ya, dengan harga minimal dari pemerintah sudah ditetapkan itu, otomatis pendapatan yang diperoleh petani akan meningkat. Nah, dan tadi karena ada bagi hasil tadi ya, SHU ya? Ya, setidaknya kalau begitu outputnya meningkat, nominalnya uang meningkat, otomatis akan memberi pendapatan yang relatif besar atau meningkat di koperasi ini, gitu kan, yang nanti akan dibagi hasilkan ketika ini memberi keuntungan kepada siapapun terlibat di situ. Dan uniknya lagi, ternyata siapapun yang terlibat dalam koperasi itu ada semacam kesepakatan. Jadi misalnya kelompok petani, buruh tani, terus nanti ada penggarap, ada pemilik, terus nanti ada pihak kampus, ada investor segala macam. Itu ada semacam perundingan mengkalkulasi kira-kira kamu akan mendapat sharing profit itu berapa persen. Gitu. Jadi ada semacam negosiasi di awal yang harapannya membuat mereka itu terpacu untuk meningkatkan. Dan serta-merta dibagi rata dong tidak dengan dibagi jumlah. rata. Karena kalau nanti modelnya seperti itu, takutnya orang yang punya uang banyak, dia ngerasa harus ini milikku gitu. Padahal tidak demikian dalam konsep jangka menengah atau panjang, yang artinya membuat produktivitas meningkat itu harus melibatkan banyak pihak. Jadi ini menjadi peluang yang menarik setidaknya bagi petani, udah pasti tadi ya, bagi pihak kampus untuk mengoptimalkan ilmu yang mereka memiliki SDM, dosen atau mahasiswa untuk terlibat di sana, untuk bagaimana caranya meningkatkan produktivitas lahan di sekitar wilayah kampusnya. Nah, dengan demikian nilai ilmu yang dicoba diterapkan di situ akan dinilai secara valuasi ekonomi. Nah, ini kan tidak lagi mereka itu kerja rodi yang ya karena kamu belajar ya silakan aja tanpa dikasih penghargaan. Tetapi dengan sistem ini siapapun terlibat di situ akan mendapatkan benefit setidaknya dari sisi pembagian hasil usaha dan pendapatan lainnya mungkin ya gitu. Menarik sih, karena kalau begitu dengan tadi produktivitasnya meningkat, outputnya meningkat, pendapatan ke petani juga lebih baik, belanjanya lebih gede, harusnya dia bisa belanja di atas garis kemiskinan gitu ya, otomatis sehingga pendapatan belanja bisa akan meningkat, logikanya begitu ya. Menarik. Menurut Mas Iwan ini akan cukup efektif nggak dan bisa seberapa cepat sih ini? Kalau kita bicara sisi normatifnya dari yang mungkin diskusi atau jumlah data yang saya baca, ini menarik untuk dicoba dan diterapkan. Cuman itu tadi, ini harus melibatkan banyak pihak yang harus disatukan dulu visinya gitu. Karena untuk menyatukan visi dari beragam pihak ini kan tidak mudah. Dan challenge-nya itu salah satunya ya berarti. Karena petani punya kepentingan sendiri, punya kebutuhan sendiri, dan punya persoalan sendiri gitu. Bisa dibayangkan buruh tani yang hanya sifatnya dipanggil untuk bekerja, tiba-tiba dilibatkan di situ, harus bertemu dengan orang-orang yang mungkin dari strata sosial ekonomi tertentu yang berbeda. Ini kan pasti kan perspektifnya berbeda-beda gitu kan. Betul. Masyarakat yang mungkin level bawah mikirnya bukan untuk 3 bulan ke depan, tapi mikirnya kira-kira besok saya bisa makan nggak. Sedangkan orang-orang yang mungkin investor atau yang mungkin akademik yang mikirnya setahun 2 tahun ke depan ini kan harus disamakan dulu kira-kira. Dengan sistem ini bisa nggak untuk mengatasi persoalan sifatnya tadi harian yang dialami oleh kelompok menengah ke bawah dari sisi ekonominya, tapi dari sisi visi kedepannya bisa nggak menjembatani sebuah langkah progresif untuk mengentaskan mereka kemiskinan secara umum di kelompok itu atau wilayah itu. Ini menarik ya Mas, karena kan bagaimanapun ya pemerintah kita punya maksud yang baik juga untuk pengentasan kemiskinan dengan berbagai caranya, seperti sekolah rakyat, kemudian koperasi Desa Merah Putih sebenarnya juga salah satu bagian, dan ternyata ada koperasi multi pihak yang ternyata udah dari 2021 kan ya regulasinya sudah ada. Gitu ya. Harapannya sih dengan sudah ada regulasi ini kan menjadi semakin kuat untuk bisa direplikasi di ada payung hukumnya yang bisa membuat mereka tuh bisa bergerak lebih dinamis lagi berdasarkan aturan hukum ini sendiri. Gitu. Berarti selama ini memang yang menggawangi ini adalah BP Taskin gitu ya? Ya, yang membawa konsep ini yang semakin membumi gitu ya. Ini salah satunya BP Taskin. Memang mungkin nggak banyak yang tahu koperasi multi pihak ya, karena orang yang tahu kan koperasi Desa Merah Putih, koperasi desa gitu ya, atau koperasi simpan pinjam. Nah, koperasi multi pihak itu koperasi apa sih? Apakah berbeda bentuknya? Ya artinya memang ini menjadi hal yang nggak mudah gitu bagi BP Taskin sendiri untuk meyakinkan ini. Karena kalau konsep ini dalam konsep pertanian yang akan dikembangkan gitu, setidaknya dari sisi kemiskinan sektor pertanian ini, mereka harus menggandeng banyak pihak. Satu, Kementerian Pertanian sendiri, lalu nanti mungkin Kementerian Desa daerah tertinggal harus diajak juga, Kementerian Sosial juga harus diajak juga gitu. Kemendagri mungkin bisa karena tadi
Artinya dengan siapapun bisa aglomerasi. sangat bisa untuk dilibatkan dalam konsep ini, karena saya yakin itu tidak bisa berjalan sendirian gitu. Karena kemiskinan kalau yang terjadi saat ini itu nyatanya sampai saat ini tidak mudah untuk dientaskan, dan sampai hari ini kita melihat petani adalah kelompok yang memang identik dengan kemiskinan. Marginal. Karena itu regenerasinya menjadi sangat kecil, tidak mau lagi anak-anak dari petani itu meneruskan usaha-usaha tani. Jadi memang perlu upaya yang progresif untuk mengubah sebuah paradigma bagaimana caranya untuk mengentaskan kemiskinan ini. Menarik, karena tadi berangkat dari berbicara soal kemiskinan pedesaan, tapi ternyata bisa berbicara lebih pangan ya Mas, karena Betul. kita melihat akhir-akhir ini juga kan dunia berebut pangan, dan ini Betul. menjadi salah satu hal yang penting supaya ketika industri pertanian tadi bisa dilirik lagi kan akan lagi orang-orang lebih tertarik ke situ, karena tadi Betul. Mas Iwan juga sudah mention bahwa orang-orang yang tertarik di dunia pertanian juga makin habis gitu kan. Jadi ini Setidaknya. tantangan untuk masa depan. Menarik Mas Iwan, tapi rasanya kita harus sudahi dulu obrolan kita. Sahabat Kompas, cukup sudah pembicaraan bongkar data kali ini berkaitan dengan pengentasan kemiskinan di pedesaan. Ternyata ada salah satu inovasi baru yang kita mungkin barang lama tapi belum banyak terdengar soal koperasi multi Atau belum pihak. banyak diimplementasikan gitu. Belum banyak diimplementasikan, dan ternyata sudah ada pilot project yang menarik, dan harapannya tadi bisa direplikasi di semakin banyak tempat, sehingga kemiskinan yang tadi kita bilang never ending problem gitu ya, harapannya sih ya perlahan bisa diuraikan. Kalau sahabat Kompas mau membaca artikel-artikel yang sudah ditulis oleh Mas Iwan dan rekan-rekan Litbang lainnya, bisa cari di Kompas ID. Demikian diskusi bongkar data kali ini, kita lanjutkan di episode berikutnya. Terima kasih.